Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan nih sampean mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampean semuanya, salam support kanan iki. Semoga sampean sukses selalu neng perantauan dan hati-hati ketika sampean kerja di luar negeri, jangan lupa nabung. Itu pesan saya. Jika kan kawan memiliki kesulitan apapun itu, tolong pikirkan matang-matang di dalam penyelesaiannya, nggih. Oke, kali ini kita bakal membahas dua sekaligus kasus. Kemudian nanti yang terakhir adalah sedikit saran kritik buat sampean semuanya, khususnya bagi adik-adik yang baru bekerja di negara Hongkong agar bisa terhindar dari bank. Semoga bermanfaat. Silahkan disimak hanya di channel ini. Memulai kasusnya, mbak. Iki Mochi. Kenalkan, ini Mochi dulu sini. Kenal sama kakak Mochi. Ngikut aja mbak kalau kemana-mana akunya. Oke. Pembahasan yang pertama adalah kasus yang aku baca di VT, kemudian yang kedua adalah kasus curhatan langsung dari temen adik kita ini ya. Oke, yang pertama adalah Mbak Iki kerja di negara Hongkong dapat 10 bulan Mbak. Dan dia Iki baru pertama kali kerja di negara Hongkong dan dia terlibat sampai 5 bank sekaligus Mbak. Padahal baru kerja di negara Hongkong dan dapat 10 bulan. Dia udah berani pinjam 5 bank sekaligus. Dan total dari 5 bank tersebut jika dirupiahkan itu sebesar 165 jutaan Mbak. Dan dari 5 bank tersebut dia harus bisa mengumpulkan per bulannya adalah 8.000 dolar Hongkong. Sedangkan gaji dia ini standar Mbak. Bayangkan gaji standar, dia harus bisa mengumpulkan 8.000 karena punya hutang 5 bank tadi. Gila nggak sih? Iki baru bekerja di negara Hongkong Mbak, dapat 10 bulan. Iki kasus yang pertama yang aku baca di VT. Kemudian kasus yang kedua iki langsung menghubungi aku Mbak kemarin nih. Jadi ki ceritane Mbak juga baru bekerja di negara Hongkong. Dia dapat 16 bulan. Jadi kurang 8 bulan lagi dia iki mau finish kontrak Mbak. Makanya majikan menanyakan, kamu mau nambah lagi apa enggak? Tapi yang menjadi masalah adalah ketika mau nambah tapi paspornya ini digadaikan di rentenir Mbak. Artinya dia tidak bisa mengambil paspor tersebut karena ketika mengambil paspor yang digadaikan itu dia harus menyiapkan uang sebesar 8.000 dolar Hongkong. Tapi yang lebih parahnya lagi ternyata yang menggadaikan paspornya dia itu bukan dia Mbak, tapi temennya dia. Jadi temennya dia iki pinjam paspor sama dia, kemudian digadaikan ke rentenir sebesar 8.000 dolar Hongkong. Dia cuma dapat jatah sekitaran 2.000-an Mbak. Sisanya iki dibawa kabur oleh temennya. Ya saya jawab sama Mbak Iki, kalau paspor kamu digadaikan teman kamu, kan jawabanku gampang ya Mbak. Ketika sampai utang sama rentenir, ya kamu harus membayarnya. Jika kamu ingin mengambil paspor, lah yang utang itu teman kamu, tapi menggunakan dokumen atau paspor kamu minta sama teman kamu untuk membayarnya. Kamu kan memakai uang 2.000 tadi. Kemudian temanmu yang 6.000. Jadi kamu tinggal bayar 2.000, teman kamu yang bayar 6.000. Sisa dendanya nanti urusan teman kamu atau kamu bayar dendanya. Yang terpenting paspor kamu kembali. Tapi jawabannya Mbak temannya dia iki sulit dihubungi Mbak. Artinya memang dengan sengaja iki melarikan diri Mbak. Nah, walaupun melarikan diri kan gampang Mbak. Bisa bayar dengan cara berangsur dan juga dendanya kepada si rentenir ini kan.
Terus aku tanya lagi sama Mbak, jangan-jangan sampean punya hutang bank ya Mbak? Jawabannya adalah benar. Jadi dia punya hutang satu bank Mbak. Masalahnya temennya dia yang menggadaikan paspor itu juga punya hutang satu bank lagi. Dan dia sebagai saksi, dia harus membayar bank miliknya dia sekaligus membayar bank milik temannya tadi, karena dia sebagai saksi temannya kui kabur nggak tahu kemana. Akhirnya pihak bank itu telepon si Mbak Iki. Jadi kenapa dia tidak bisa mengambil paspor? Ternyata setiap bulan dia harus menyiapkan uang sebesar 7.000 lebih dolar Hong Kong untuk melunasi dua bank tadi kan kawan. Nah, jadi dalam kasus iki mumet Mbak E. Jadi tak sarankan tadinya untuk membayar rentenir, tapi dia tidak bisa membayar rentenir karena punya hutang bank tadi. Temennya sama dia iki memang dulu pernah hutang bank Mbak, awali kerja dapat berapa bulan di Hong Kong dia udah punya hutang bank. Kemudian karena rekodnya baik, bayar dengan tertib, alhasil si pihak bank iki membiarkan dua orang iki mengambil bank dalam jumlah lumayan banyak, sehingga dua-duanya iki per bulannya bisa mencapai 7.000-an Mbak. Ini dua bank ya Mbak ya. Jadi ketika mau bayar bank kesulitan, mau ngambil paspor juga kesulitan karena dia iki harus bayar rentenir dulu kan sebesar 8.000 tadi. Ya kalau seperti itu ya solusiku cuman Mbak Iki harus ngomong sama pihak bank untuk ditunda pembayaran dulu walaupun nanti kena denda, karena lebih mengutamakan bayar paspor dulu. Nanti sama pihak rentenir kamu juga ngomong ketika kamu bayar pertama kali setengah dulu. Contoh 8.000 kan bayarnya 4.000 dulu. Jadi kamu harus ngomong sama pihak rentenir kalau ini diangsur 2 kali. Mendingan seperti itu daripada nanti sampean malah tidak membayar semuanya dan kemudian dari pihak bank takutnya menyurati di tempat majikan. Jadi pertama ngomong dulu sama pihak bank, bisa nggak ditunda pembayarannya sampai sampean kui finish bayar rentenir. Jadi itu saran saya. Dan dalam kasus iki buat adik-adik semuanya hati-hati. Khususnya bagi sampean di luar sana iki suka meminjamkan dokumen Anda berupa paspor kepada teman. Apapun alasannya jangan sampai, ataupun meminjamkan Hong Kong ID ke teman jangan sampai ya Mbak, karena iki dokumen nyawai sampean di luar negeri di perantauan. Kalau sampean dokumennya udah dibawa kabur sama temen buat hutang bank, atau sampean ki dokumen nih dihilangkan oleh teman, gimana sampean bisa proses visa baru, majikan baru? Jadi sekali lagi dokumen berupa paspor, ID Hong Kong kui nyawa sampean di perantauan Mbak. Jangan sekali-kali Anda meminjamkan apapun alasannya. Ya lebih baik lagi kalau sampean kui menyuruh majikan Anda kui menyimpannya kalau majikan Anda baik. Tapi kalau majikan Anda jahat, jangan Mbak, karena nanti sampean susah mengambilnya, atau sampean menyuruh agensi untuk menyimpannya sementara. Kui lebih baik kalau sampean kui memiliki teman yang sekitar Anda kui mata duitan. Apalagi tukang ngajak sampean untuk contoh bisnis lah, inilah ini itulah, pinjam bank sini, itu jangan sampai Mbak. Karena ketika sampean tetap neng lingkup seperti itu, tadinya awalnya nggak mau, menolak, nanti ujung-ujungnya sampean pasti tergiur Mbak. Ketika pertama kali melihat mereka semuanya iki langsung cair nih del 26.000 dolar Hong Kong, sama ngeliatnya wow banget. Tapi sampean nggak ngerti sengsorone bayare pihak bank, karena ketika lambat pihak bank pasti bakal mentelepon rumah majikan sampean. Yo kalau sampean bisa membayarnya, kalau sampean nggak bisa membayar, secara otomatis mereka bisa mendatangi rumah majikan nih sampean. Ujung-ujungnya pasti sampean diintermit oleh majikan. Kalau dengan sengaja sampean lari
dari hutang bank tersebut. Ini khususnya bagi adik-adik baru yang kerja di negara Hong Kong. Lek sampean memiliki temen yang dari PT sejak awal kuwi mata duiten, memang tukang ngejak party-party nggak masalah sih Mbak, asal sampean iso menata keuangan. Tapi lek udah menyangkut bank, apalagi sampean dipinjemin dokumen, udah tinggalan Mbak. Mendingan sampean libur sendiri. Mendingan sampean jalan-jalan sendiri, nggak rugi kok sampean sendiri, asal sampean aman saja. Pokoknya dokumen Anda berupa paspor, Hong Kong ID ki pegangan, jangan sampai lepas. Karena ketika sampean lepas seperti ini, sampean susah mau renew kontrak, ternyata nggak ada paspor dan sampean bingung bayari bagaimana, butuh 2 bulan lagi. Terus sampean mau alasan sama majikan bagaimana ketika sampean dimintai mau renew kontrak nggak? Kalau kamu mau renew kontrak, mana paspormu? Sampean mau bilang pasporku di bawah temanku digadekan. Ya lah, majikan sampean baik, sampean kerjanya baik, pasti bakal membantu. Tapi kalau majikan nggak suka sama sampean pasti bakal diintermit oleh majikan. Karena baru kerja di negara Hong Kong lu udah berani meminjamkan dokumen berupa paspor ke teman, apalagi sampean punya hutang bank. Apalagi yang tadi yang pertama kita bahas 5 bank. Gila nggak sih? Gila menurut aku. Iki wes mungkin dari Indo iki memang dasare tangane gatel untuk memegang uang banyak, kemudian nggak punya kesabaran, akhirnya pengen nendang meraup keuntungan, mengumpulkan uang yang banyak di negara Hong Kong, padahal baru kerja, entah itu duitnya buat orang rumah atau bangun rumah, intinya nggak punya kesabaran dalam proses. Langsung utang bank, akhirnya dia sendiri yang rugi, ujung-ujungnya pasti diintermit. Dari mana dia dapat uang 8.000 dolar Hong Kong per bulan, gajinya aja standar. Jadi dia harus mengumpulkan 2 bulan Mbak gaji, 8.000 loh Mbak. Ujung-ujungnya apa? Diintermit. Ya kalau majikan sampean kui baik nggak melaporkan Anda ketika banyak sekali surat dari bank. Kalau majikan Anda kui nggak terima, sampean bakal dilaporkan, sampean nggak bisa kembali lagi bekerja di negara Hong Kong. Sing paling parah pihak bank kui bakal mendatangi rumah sampean di Indonesia, apapun sampai di Indonesia yang sampean miliki, rumah, tanah, itu buat jaminan, maka pihak bank melalui pengacara di Indonesia aku datang mendatangi rumah sampean, kemudian mengambil barang berharga apapun agar 165 juta itu bisa kembali ke tangan mereka sekaligus dengan dendanya. Apa enggak merongos? Sampean waya ning Hong Kong, kerja ning luar negeri, ngumpulin duit yang banyak untuk sampean pribadi, untuk orang rumah, entah itu suamimu, anakmu, ataupun emakmu, bapakmu, tapi ujung-ujungnya kamu berhadapan dengan bank, kemudian menyengsarakan mereka sampai serangan jantung, terus sampai meninggal gimana? Intinya buat adik-adik yang baru bekerja di negara Hong Kong, pikirkan dengan baik-baik. Jangan sampai melepaskan paspor Anda. Jangan sampai terlibat bank dulu. Itu aja pesannya. Kalau membuat rumah, yuk kumpulkan uang. Kalau sudah dapat uang, bisa sampean pelan-pelan. Kalaupun punya hutang bank 1 atau 2, tapi jangan sampai melebihi dari gaji sampean standar gitu. Gajimu standar, utangmu segitu banyaknya. Besar pasak daripada tiang. Lambruk rumahmu mbak. Jadi intinya hati-hati semuanya. Semoga bermanfaat. Channel Diri cuman bisa menasihati. Sekali lagi bagi mbak-mbak semuanya, sing apabila memiliki hutang bank, apakah bisa kembali lagi bekerja di negara Hong Kong? Sekali lagi tergantung seberapa sampai memiliki hutang bank, kemudian seberapa pihak dari bank kuiki memberikan surat tagihan ke majikan Anda. Kemudian pihak bank jika meneror majikan Anda dengan ke sana, ke rumah majikan, staf bank ke rumah majikan, atau menyurati telepon ke rumah majikan, majikan gemes, majikan geram, terganggu, lapor ke imigrasi, dijamin visa sampai ke depan majikan terbaru kuwi nggak bakal turun mbak, karena sampean memiliki rekod buruk. Nah, apabila sampean kui memiliki permasalahan peminjaman bank dengan cara Anda memakai dokumen orang lain atau Anda menipu
pihak bank dokumen Anda, contoh dokumen yang lama Anda pakai untuk pinjam bank yang terbaru, itu kan menipu kan. Nah, karena bank mengetahui Anda menipu, secara otomatis Anda pengen kembali bekerja ke negara Hong Kong atau Anda mau keluar dari Hong Kong, Anda bisa dicegat ke di imigrasi perbatasan bandara. Karena apa? Anda menipu pihak bank. Jadi bedakan kriminal sama bukan kriminal. Nah, kalau kriminal itu kan kejahatan sekali yang serius kan, Anda menipu dokumen ketika pinjam bank. Nah, itu bisa Anda tidak bisa terbang sebelum Anda menjalani tuntutan dari pihak bank, tuntutan hukuman dari pihak bank. Jadi dari sini sampean paham bahwa ada bermacam-macam orang yang terlibat bank sampai dia tidak bisa terbang ke Indonesia ketika dia diputus kontrak oleh majikannya atau dia finish kontrak kemudian cuti atau pulang seterusnya, tapi di bandara dia ditahan karena permasalahan dengan bank. Kalau cuman Anda nggak bayar bank tapi data sampai semuanya kui asli, nggak ada kriminale, Anda cuman mungkin di blacklist saja oleh imigrasi, tidak bisa bekerja ke negara Hong Kong, tapi biasanya blacklistnya cuma setahun, Mbak. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.